Selamat datang adik-adik sekalian, mahasiswa jurusan Teknik Listrik UNESA Surabaya angkatan 2020. Saya Nyoman Yudi Kurniawan hadir kembali pada kelas mikrokontroler yang sudah sampai pada episode keempat, yaitu kelas 104, di mana di 3 kelas sebelumnya sudah saya berikan dasar-dasar yang cukup buat kalian untuk mengenal bagaimana merangkai mikrokontroler sekelas 8 bit, yaitu mikrokontroler AVR, dengan praktek input output standar. Kali ini di kelas 104 ini saya akan lebih menjelaskan di bagian coding atau programming, di mana saya akan menjelaskan di bahasa yang digunakan, yaitu bahasa C atau lebih lengkapnya GNU C Compiler ya, yang khusus diciptakan untuk mikrokontroler sekelas AVR 8 bit. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan overview tujuan dari modul kali ini. Seperti yang saya sudah berikan awal, kita akan belajar bagaimana dasar pemrograman berupa variabel, kemudian conditional statement, looping, dan subroutine atau prosedur dan function. Di bagian ini saya akan memperkenalkan bagaimana prinsip dasarnya, sehingga kalian dapat memvisualisasikan ide kalian atau tugas yang diberikan ke dalam sebuah coding atau bentuk pemrograman yang berbasis GCC atau C ya. Di bagian selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa peripheral atau perangkat tambahan yang biasanya digunakan oleh para mereka yang sedang belajar mikrokontroler. Jadi perangkat-perangkat ini ada perangkat yang memang cukup mudah didapatkan dan harusnya dikuasai jika ingin mempelajari mikrokontroler lebih dalam, sehingga dapat mendesain suatu sistem mikrokontroler yang sempurna. Kemudian yang diakhiri, peripheral ini akan saya berikan praktek berupa jam digital dan animasi LED matrix. Ini adalah peripheral yang standar dan mudah didapatkan di toko-toko elektronik offline maupun online. Baik, kemudian saya akan segera menuju penjelasan coding ya. Coding yang kita gunakan adalah bahasa C dengan tentunya ada aturan-aturan tertentu yang bisa kalian peroleh di pelajaran lainnya. Misalnya di pelajaran pemrograman, dasar pemrograman. Semua bahasa pemrograman tentunya memiliki struktur yang hampir mirip, cuma akan ada perbedaan yang khusus dibuat oleh para pembuat dari bahasa tersebut. Tapi pada umumnya akan ada namanya variabel. Variabel sebagai penyimpan data sementara sebelum diolah oleh mikrokontroler atau mikroprosesor. Variabel ini lokasinya adanya di memori. Kalau Anda pernah memperhatikan kelas sebelumnya, maka di situ akan ada namanya RAM ya, Random Access Memory. Nah, disitulah letak dari variabel ini. Jadi kita bisa mengisikan data, mengambil datanya, ataupun mengolah datanya. Jadi suatu variabel biasanya memiliki jenis data tertentu. Misalnya data sebuah angka itu bisa berupa integer atau bilangan bulat ya. Kemudian juga float itu biasanya bilangan desimal. String biasanya kumpulan dari huruf menjadi sebuah kata, nah itu namanya string, dan lain sebagainya. Sedangkan
ketika variabel yang sejenis ini dikumpulkan, maka akan terbentuklah sebuah kumpulan variabel yang bernama array. Nanti kalian akan selalu menemukan variabel dan array di dalam pemrograman microcontroller. Berikut ini adalah contoh dari inisialisasi variabel pada microcontroller dengan bahasa C yang saya tekankan sekarang. Memang di luaran sana ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa basic pun ada untuk microcontroller, tapi sekarang saya tekankan pada bahasa GCC atau C karena akan berguna di dalam pemrograman lebih lanjut pada Arduino atau ESP8266 dan seterusnya. Seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan, itu adalah memory map ya, data memory map dari sebuah microcontroller. Kemudian paling bawah itu namanya ada SRAM atau Random Access Memory, di mana nanti misalnya paling atas sih saya kasih contoh. Ini kata-katanya agak sedikit mungkin sedikit aneh ya. Ada dua bagian ya di variabel yang paling atas ini. Ini juga ada dua bagian ya kalau bisa lihat ini. Nah, yang kiri ini namanya adalah jenisnya ya. Ini jenisnya, jenis dari data itu, data variabel. Kemudian di bagian kedua setelah spasi adalah nama dari variabel. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Di sini ada unsigned, nama artinya int integer 8 bit. Nah, unsigned integer 8 bit. Sedangkan nama variabelnya led dengan nilai awal 1. Nilai awal bisa diberikan ataupun dibiarkan. Kalau misalnya dibiarkan tanpa nilai, maka nilai dianggap sebagai 0. Di contoh yang kedua ini adalah unsigned integer 16 underscore t. Memang standarnya gini ya untuk GCC, unsigned uint 16 underscore t. Ini artinya variabel saya bertipe integer 16 bit, sehingga 16 bit maksimum itu 65.000 yang angkanya, sehingga saya dapat menyimpan data yang lebih dari 255. Kalau yang di sini kan 255 8 bit itu. Nah, saya bisa menyimpan lebih. Kemudian data yang variabel yang ketiga adalah boolean. Bool namanya nyala. Nah, boolean ini hanya 1 dan 0 saja. Sehingga 1 ini bisa dikatakan true, logikanya benar, sedangkan 0 logikanya false. Jadi nilai yang dimiliki oleh variabel bertipe bool atau boolean akan bernilai hanya dua jenis saja, 1 atau 0, atau kata lainnya adalah true dan false. Kemudian di bawah ini adalah array. Array itu adalah variabel sejenis yang digabung. Seperti saya punya variabel yang variabel array yang masing-masing anggotanya memiliki data berupa karakter ya. Karakter ASCII namanya, ASCII. Kalian bisa googling karakter ASCII itu sebenarnya merupakan penerjemahan dari huruf ke dalam bentuk biner. Anda bisa lihat di googling, cari aja ASCII, kemudian Anda akan mendapatkan huruf A ini akan mendapatkan representasi ASCII-nya desimal berapa atau heksa berapa. Karena sudah disepakati oleh standar internasional, maka ketika kita memiliki 10 buah huruf, kemudian kita bisa kelompokkan menjadi sebuah array.
Nah, array ini inisialisasinya sebenarnya bisa diisikan data terlebih dahulu, yaitu dengan kurung kurawal dan ada komanya. Kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian tiap anggota dari array ini dipisahkan oleh koma. Kemudian yang paling bawah ini adalah array yang tidak saya berikan jumlahnya, jadi bebas jumlahnya. Tetapi ini adalah sebuah penginisialisasian variabel yang umumnya digunakan untuk string atau teks. Nah, seperti ini. Anda nanti akan menemukannya di bagian di Arduino, nanti akan lebih banyak menemukannya. Ini adalah merupakan penjelasan yang tadi saya berikan ya. Kita akan melihat dua buah penjelasan di kiri dan kanan. Saya akan menjelaskan bagaimana bedanya Arduino dan AVR yang memorinya kecil dan dengan Arduino memorinya besar dapat dibedakan dari tipe-tipe variabel yang mampu diolah oleh kedua sistem. AVR dengan memori kecil karena memorinya paling banyak ya sekitar 4 kilo. Kalau ATtiny pun cuma berapa, bukan kilo ya, malah byte lagi memorinya, bukan flash ya. Ini adalah RAM-nya. Dia hanya RAM-nya kalau nggak salah cuma 256 RAM-nya. Kalau ATtiny 2313. Sehingga kita harus irit-irit untuk menentukan sebuah angka. Misalnya kalau kita hanya membuat angka yang jumlahnya hanya di bawah 255, ya kita gunakan namanya unsigned integer 8 bit. Begitu juga kalau kita ingin menulis sebuah huruf, kita tidak perlu menggunakan string seperti yang dilakukan di Arduino. Kita menggunakan array karakter saja, lebih sederhana. Bisa kita lihat di Arduino, biasanya kita akan jarang menemukan unsigned integer 8T ini. Biasanya karena memorinya besar, kadang pengguna Arduino akan sangat ceroboh menggunakan integer saja, integer int. Nah, int ini adalah jenis huruf yang ada negatif sama minusnya, plus dan minusnya. Jadi tidak ada unsigned. Unsigned itu artinya tidak dikasih simbol di depannya. Nah, untuk itu integer pada Arduino biasanya digunakan adalah sangat boros, 32 bit ya. Jadi 32 bit untuk hanya menulis misalnya angka 10. Kalau integer yang angkanya 10 itu nolnya sangat banyak dibuang, mubazir. Ini akan berguna jika kalian mengalami memori penuh, sehingga untuk optimasi mendapatkan penggunaan RAM yang lebih rendah, maka kita sebaiknya kembali mengingat ini, mengingat unsigned 8 atau unsigned 16, sehingga dapat menghemat penggunaan RAM. Walaupun nanti Anda akan berpikir bahwa Arduino RAM saya akan cukup di Arduino, tapi ketika program Anda sangat panjang, maka mau tidak mau Anda harus berusaha melihat apakah range dari angka yang kita akan gunakan di Arduino ini, apakah cukup dengan 8 bit saja atau 16 bit. Karena jika memakai integer saja, lihat berapa buah nol yang akan terbuang percuma. Begitu kira-kira perbedaan antara AVR dengan memori kecil versus Arduino dengan memori yang
bisa dikatakan lebih berlimpah. Saya akan menjelaskan beberapa dasar operator matematika pada bahasa C pada umumnya. Bisa Anda lihat di googling atau di Wikipedia pun ada ya, seperti yang pada slide ini saya dapat di Wikipedia ya. Wikipedia di operatorsnya C. Jadi untuk proses yang memerlukan matematika, jadi memerlukan perhitungan matematika, maka yang kita bisa berikanlah seperti ini. Ini adalah standar ya. Sebelah kiri standar, cuma pengali, pembagi, nambah, mengurang. Nah, yang agak sedikit spesial adalah ini. Ketika mikrokontroller 8 bit dilakukan pembagian, maka yang terjadi adalah ketika A dibagi B, maka yang muncul adalah hasil bulatnya. Misalnya desimalnya tidak akan diikut sertakan. Yang diberikan adalah sisanya. Makanya kalau ada pembagian, misalnya 25 dibagi 5. Nah, 25 dibagi 5 maka hasilnya kan 5. Nah, itu sisanya 0. Itu pas bulat. Nah, sedangkan gimana kalau 21 dibagi 5? 21 dibagi 5 maka hasilnya akan 4. Hasil bulatnya itu adalah 4. Kok kan sebenarnya 4 koma kan? 4 koma. Nah, komanya itu akan diberikan dalam bentuk sisa atau lebih kerennya di bahasa pemrograman dinamakan modulus. Begitulah kira-kira yang akan sedikit spesial di operator matematika pada C. Kemudian yang di kanan ini adalah lebih spesial lagi. Biasanya berguna jika melakukan operasi matematika yang berulang. Jadi operasi matematika yang ada inkremennya. Kalau awal ini adalah inkremen, ada inkremen itu artinya penambahan berdasarkan berapa step. Misalnya kalau saya tulis A++, maka artinya saya akan menambahkan A sebanyak dengan angka 1. Misalnya A-nya 10. A sama dengan 10. Kemudian saya ketikkan A++, maka artinya nilai A sekarang adalah 10 plus 1. Kemudian ketika A++ lagi di bawahnya, maka 11 plus 1 dan seterusnya. Jika stepnya tidak 1, yang tadi kanannya 1, maka misalnya stepnya B, maka kita cukup menambahkan dengan A terus plus sama dengan B. Ini artinya A sama dengan A ini, A yang di sini A zaman dulu atau A sebelumnya ditambahkan dengan B sebagai step yang ingin atau penambahnya. Misalnya A plus sama dengan 10, maka saya akan menambahkan 10 di nilai A yang sebelumnya. Karena kan saya di awal program sudah mendeklarasikan A sama dengan 10. Jadi jika A plus sama dengan 10, maka saya akan menambahkan angka 10 ke nilai A. Kemudian jika lagi saya ulangi lagi di bawahnya A plus sama dengan 10, maka nilai A sekarang yang saya dapatkan adalah 30 dan seterusnya. Begitu juga untuk operasi-operasi pengurangan sama saja, perkalian pun sama saja. Jadi nilai A ini akan dioperasikan entah dikali, ditambah, dikurang, dibagi dengan nilai B. Jadi kita menambahkan nilai A yang baru dari nilai A yang lama, saya kasih aksen, dibagi dengan nilai B-nya. Demikian Anda bisa melihat di beberapa website atau di Wikipedia pun ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu bagian penting dari bahasa pemrograman, seperti halnya pada yang sering saya berikan, yaitu flowchart. Flowchart memiliki
pencabangan ya, biasanya bentuknya seperti wajik ya, wajik. Nah, wajik saya tuliskan wajiknya di sini ya, misalnya wajik ini. Nah, aduh saya hapus dulu. Nah, wajik ini ya, nilai wajiknya seperti ini. Dan kemudian ada kata y dan tidak. Nah, inilah apakah sesuatu ini menghasilkan ya atau tidak. Jadi conditional statement ini merupakan sebuah kondisi di mana akan ditanyakan kebenaran sesuatu hal ya. Apakah dia sama dengan, apakah dia salah, apakah dia benar, ataukah dia lebih kecil. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap suatu kejadian. Misalnya ada inputan tombol, maka saya akan membandingkan apakah tombolnya mendapatkan logika 1 atau tombolnya mendapatkan logika 0. Seperti contoh yang di paling kiri, ini adalah conditional statement dengan pembanding apakah benar atau salah. Maka saya cukup menggunakan conditional statement paling dasar, yaitu if. Jadi kita bisa lihat susunan sintaks dari if conditional statement ini seperti ini. If dalam kurung kondisinya misalnya true atau benar, maka lakukan sesuatu. Kemudian apa yang terjadi jika tidak benar? Nah, kita bisa gunakan else di bawahnya. Else ini artinya kondisi yang berkebalikan dengan ini, berkebalikan dengan nilai benar. Bisa, ini kan karena memang cuma benar dan salah saja. Jadi jika benar lakukan sesuatu, jika salah berbuat sesuatu. Bisa juga kita bisa misalnya bukan true and false saja atau benar atau salah saja, kita bisa membandingkan suatu nilai yang banyak, misalnya angka ya, misalnya if angka sama dengan 1. Nah, ini ada sedikit khusus namanya conditional compare yang khusus. Jadi ada dua buah karakter sama dengan, itu artinya membandingkan ya di conditional statement. Jadi jika angka sama dengan 1, maka lakukan sesuatu untuk proses yang nomor 1 ini. Jika angkanya 2, lakukan nomor 2 dan seterusnya. Sehingga bisa juga diinputkan else. Else ini artinya jika tidak nilai keseluruhan ini. Jika tidak nilai keseluruhan ini, maka lakukanlah sesuatu yang berbeda. Misalnya kita punya if-nya angkanya 1 sampai 10. Kita ketik aja if angka sama 1, else if angka 2 sampai angka 10. Nah, di luar dari angka 1 sampai 10, lakukanlah sesuatu yang berbeda. Ini adalah standar ya dari bahasa C, bisa Anda pelajari sendiri di berbagai YouTube atau penjelasan di blog di internet, banyak banget, tinggal gunakan layanan internet yang tersedia. Jika Anda merasa wah ini kurang teratur mengetiknya, Anda bisa juga menggunakan switch ya. Switch ini jika dilakukan hanya bisa dilakukan jika if-nya satu jenis ya. Jadi jika if-nya satu jenis, biasanya angkanya ini ya berapa, 1 sampai di bawah berapapun bisa melakukan action sesuai dengan yang diminta. Misalnya case jika angkanya 1, maka actionnya action 1, kalau 2 action 2 dan seterusnya. Nanti kalian akan terbiasa menggunakan switch ketika membandingkan nilai yang lumayan banyak, karena lebih terstruktur daripada kita melakukan if else if else if.
Sebenarnya sama saja, cuma ini lebih teratur. Demikian pengenalan conditional statement. Diterima saja dulu, nanti akan terbiasa ketika kita terjun di pemrograman microcontroller yang lebih aplikatif ya. Kalau hanya membaca di sini mungkin akan kelihatan kebingungan. Kita akan nanti akan ada contoh khusus untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian. Nah, di slide selanjutnya saya akan menunjukkan pembanding ini. Ini akan ada if sesuatu dibandingkan ini akan saya jelaskan. Apa saja sih pembanding yang bisa diberikan terhadap suatu kondisi. Nah, ini adalah operator-operator pembanding ya. Pembanding dan logika. Kalau di kirinya adalah pembanding. Operator pembanding, ini pembanding, sedangkan ini adalah operator logika. Jadi kedua buah ini sering banget akan Anda temui di dalam pemrograman microcontroller, di mana operator yang paling umum adalah jika A sama dengan B, maka digunakan dua buah ini ya. Dua buah sama dengan. Jika A tidak sama dengan B, maka pembandingnya rumus atau karakter yang digunakan adalah tanda seru. Tanda seru itu biasanya berarti negasi ya, jadi tidak biasanya. Jadi jika tidak sama dengan. Kemudian bisa juga pembanding lebih kecil lebih besar. Ini umum sekali. Lebih kecil lebih besar. Dan ada yang bisa juga diberikan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan misalnya A itu lebih kecil dari 5. Kalau ada sama dengannya berarti nilai dari A itu bisa mencapai nilai 5. Jadi misalnya A lebih kecil sama dengan 5. Jadi nilai A ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A lebih kecil 5 saja, maka nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Begitu juga sebaliknya lebih besar ya. Kalau misalnya B lebih besar sama dengan A, dan A-nya saya anggap 5, berarti B itu mulai dari 5, karena ada tanda sama dengannya. Ini ya. Kemudian yang di kanan ini lebih jarang mungkin ditemukan, tapi akan ditemukan juga dalam pembanding logika, misalnya dalam pembanding logik 1 dan 0 biasanya. Kondisi apa yang biasanya didapatkan. Nah, ada berbagai macam ya, tapi akan saya berikan yang paling umum saja. Yaitu yang pertama adalah A dan B, ini artinya jika A dan B gitu. Jika logik A dan B itu sama gitu. Seperti halnya kalau main logika N juga bisa juga digunakan pemahamannya di sini. Misalnya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Nah, maka saya lakukan sesuatu. Jadi nilai A dan nilai B ini harus tepat. Jadi A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka A itu harus sama dengan 1 dan B harus sama dengan 1. Maka selanjutnya itu dinamakan sebagai logic true ya. Kemudian yang di bawahnya adalah or atau ya. Jadi jika A sama dengan 1 atau B sama dengan 2. Nah, seperti itu. Itu biasanya penjelasan di bawah sini ya, penjelasan yang lebih praktis di sini. Nah, jika pembandingannya tuh kalau ini hanya apa sih maksudnya, nggak terlalu jelas, A dan B saja. Nah, contohnya adalah di yang kedua di bawah ini ya. Jadi kalau A dan B ini
A ini harus benar, B ini harus benar. Kalau A atau B berarti A ini boleh benar boleh salah, atau B boleh benar boleh salah, asal keduanya tidak salah semua. Kalau ini salah semua maka logiknya akanlah false ya. Seperti itu nih OR ya, OR nih AND. Yang bawah ini saya kayaknya kebanyakan copy paste jadi dilupakan. Nah, biasanya saya hanya menggunakan logika-logika, dua buah logika ini yang paling sering digunakan dalam pembanding logik ya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga dalam pemrograman microcontroller yang paling sering digunakan adalah looping ya. Looping itu adalah pengulangan proses ya. Kalau misalnya kita mengetik sesuatu dalam sebuah bahasa pemrograman tanpa looping, maka dia akan dilakukan hanya satu kali aja dari start sampai end gini aja. Sedangkan microcontroller biasanya dia mengerjakan sesuatu sambil menunggu inputan. Nah, ketika menunggu inputan ini biasanya kita harus melakukan yang namanya looping ya. Looping terus menerus sampai satuan dayanya dimatikan. Nah, misalnya seperti itu. Biasanya microcontroller itu hanya menunggu input dan setelah ada input akan menghasilkan reaksi yaitu berupa output. Misalnya yang kita sudah lakukan di pemrograman dasar yang LED dan tombol, maka ketika tidak ada penekanan tombol maka microcontroller akan menunggu terus di dalam looping tak berujung ini. Ketika ada penekanan tombol maka dia akan melakukan sesuatu dan menunggu terus lagi dan menunggu terus lagi. Nah, untuk looping yang paling standar biasanya kita gunakan while ya. While sesuatu, misalnya kalau while-nya cuma satu di sini, kalau yang di bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk praktek yang LED dan tombol, maka dia akan loopingnya tak berhingga. Kalau di sini while kondisi sama dengan 10, maka dia akan menunggu nilai kondisi ini sampai angkanya 10 karena saya akan tambahkan satu persatu. Ini adalah contoh ketika dia menunggu penekanan tombol ya. Bit is clear pin B1. Nah, dia akan menunggu sampai ada penekanan tombol. Ini adalah jenis looping yang paling standar adalah while. Kemudian looping yang paling terkenal kemudian adalah namanya for ya. Diterima saja dulu bahasa C-nya seperti ini, di mana ada 3 buah pentingnya ya, 3 ya. Yang pertama ini adalah nilai awal, yang kedua ini adalah condition, yang ketiga ini adalah incrementnya kayak apa. Nah, inilah nilai awalnya. Kalau kita contoh for yang saya berikan ini adalah nilai awalnya 10. A itu nilainya 10. Kemudian A-nya itu kondisinya lebih besar 0. Jadi kalau sudah nilainya mencapai 0, maka dia akan berhenti loop ini. Kemudian saya kurangi A ini dari 10, 9, 8 dan seterusnya. Nah, nilai A ini juga bisa kita gunakan, nilai variabel A kita bisa gunakan juga di dalam perhitungan di dalam for loop ini. Seperti contoh di for yang di kedua ini, di mana nilai B saya awali dengan 0, kemudian berakhirnya B ini di 255 dengan increment saya tambah 1. Jadi tambah 1 terus, jadi 0, 1, 2, 3 sampai nilai 254 karena tidak ada sama dengan ya, berarti nilainya range-nya ada di 0 sampai 254. Kemudian nilai B saya outputkan atau saya gunakan
di port untuk penyalaan port. Jadi nilai port B ini nanti dia bergeser dari angka 0 sampai angka desimal 254. Jadi nanti akan terjadi loncat digital ya. Kalau Anda gunakan port B-nya ini sebagai LED, nanti akan ketemu. Nah, contoh yang paling menarik ya. Ini adalah rangkaian pertama mungkin yang saya kerjakan dulu ya, tapi bukan pakai microcontroller ya, zaman SMP kelas 1 ya saya kerjakan menggunakan IC 555 dan IC counter 4017 ya. Dulu zaman masih SMP, kemudian saya pasang di belakang spakboard sepeda pancal ya, dan banyak mendapatkan order dari teman-teman. Nah, jika kita logikakan dalam microcontroller, maka ini adalah sebuah pengulangan loop ya, pengulangan loop di mana loop yang pertama adalah loop while ini ya, loop while, kemudian loop kedua loop for, dan loop ketiganya loop for lagi. Nah, di sini langkah yang pertama saya lakukan adalah melakukan saya kembalikan lagi ya gini ya. Nah, biar tidak highlightnya tidak menghentikan animasinya. Jadi while pertama ini adalah loopnya ya, loopnya itu di sini ya, di sini dan di sini. Jadi loopnya loop gak tanpa henti ini ya, tak berhenti loopnya ya, loop tak berhingga. Kemudian loop yang kedua saya gunakan adalah for. For ini tujuannya menggeser angka 1 ke kiri. Jadi 1 1 1 1 1 1 ke kiri ya. Ingat dulu penjelasan tentang geser byte. Nah, geser byte ini saya manfaatkan untuk output LED ya. Jadi LED-nya digeser ke kiri yang nyalanya. Jadi satunya saya geser ke kiri dengan step 8 kali step kan. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena step ke 0 kan saya mulai kan. Jadi ketika step 0 itu dia diam aja. Tetap di posisi standar yaitu 1, binary 1 ya. Kok binary 1, desimal 1 ya. Kemudian saya geser ke kiri dengan script ini. 1 digeser nilai A, di mana A itu adalah 0 sampai 7. Jadi ketika 0 dulu diam sini ada 0, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi terakhir adalah nilai satunya di sini ya. Kemudian setelah ini saya ingin balikkan lagi ke kanan. Nah, kita balikkan ke kanan. Bagaimana caranya? Kita gunakan loop for lagi dengan posisi awal yaitu 1 0 0 0 0 0 0. Nah, jadi satunya paling kiri, kemudian 7 0 berikutnya. Kalau kita lihat heksanya ini adalah 0x80 ya. Nah, sama saja logikanya, kita geser kanan pun bisa. Nah, saya memberikan script yang sedikit baru di sini, yaitu kita bisa selain geser kiri, kita bisa juga geser kanan. Geser kanan terus menerus setelah berakhir 8 step dari 0 sampai 7, berulang lagi ke atas lagi. Saya delay 200 milisecond agar tidak terlalu cepat ya LED-nya. Kalau mau lebih cepat tinggal merubah aja delay milisecond ini. Begitu penjelasan tentang loop yang lebih mudah dimengerti yaitu. Jadi looping ini lebih mudah dimengerti ketika dalam praktek ya. Jadi kalau dibayangkan mungkin agak sedikit susah. Tapi kalau dalam praktek seperti ini ada LED yang mondar-mandir atau
Kalau zaman saya dulu ada film namanya Knight Rider, kalian bisa googling aja atau YouTube tulis Knight Rider. Nah, akan menemukan mobilnya si Knight Rider ini yang memiliki animasi LED di depannya. Begitu kira-kira penjelasan tentang loop yang mudah dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur dan function. Mungkin ini agak sedikit mendalam ya. Nanti akan ketemunya di praktek lagi ya. Anda terima saja dulu apa yang dinamakan dengan prosedur dan function. Prosedur dan function biasanya digunakan ketika suatu hal yang berulang dilakukan. Jadi kita misalnya ingin ngetik codingnya panjang gitu kan. Ternyata baru kita lihat ternyata dia cuma geser-geser bit aja, atau dia hanya melakukan fungsi atau suatu script yang berulang dan fungsinya tetap itu aja. Nah, untuk menghemat memori, terutama memori flash, maka kita bisa juga memiliki subroutine. Subroutine di mana subroutine itu terdiri dari dua jenis, yaitu prosedur dan function. Jadi kalau prosedur itu dipanggil untuk melakukan suatu tugas tertentu, misalnya menghidupkan lampu. Nah, kita panggil atau mungkin ini menghidupkan alarm. Nah, misalnya menghidupkan alarm. Jadi ketika jamnya berakhir alarmnya bunyi. Nah, karena sistemnya panjang, alarmnya ada beberapa kali. Nah, untuk menghidupkan alarm ini kita bisa tempatkan pada suatu blok pemrograman atau blok kode yang dinamakan prosedur. Sedangkan function ini dan prosedur ini sebenarnya sama, tetapi function ini akan mengembalikan nilai ya, satu nilai atau lebih ke yang memanggilnya. Jadi misalnya saya ingin menghidupkan alarm. Nah, kemudian saya ingin tanya alarmnya nyala atau tidak. Jadi untuk prosedur dia hanya melakukan tugas, sedangkan function selain melakukan tugas, maka prosedur juga mengembalikan nilai dari function juga akan mengembalikan nilai dari yang diinginkan. Misalnya nih 1 kalau alarmnya nyala, atau 0 jika alarmnya mati. Nah, seperti itu. Contohnya yang sederhana, ini saya berikan prosedur dan function pada contoh script yang biasa kita lakukan. Ada dua jenis script, yang kiri adalah prosedur, sedangkan yang kanan adalah function. Bedanya di mana? Ini adalah program untuk menunggu penekanan tombol ya. Jadi bis is set ya, menunggu penekanan tombol. Nah, ketika penekanan tombol terjadi, maka saya menghidupkan LED ya. Jadi LED true. Nah, kemudian dia akan memanggil prosedurnya ke sini. Saya masukkan nilai ini true ya. Nah, ini seperti halnya ini passing atau mengirimkan nilai di dalam prosedur ya. Jadi kalau ada penekanan, saya kirimkan nilai true ke prosedurnya. Apa yang terjadi jika nyala? Jadi jika benar maka dia menghidupkan LED. Jika salah dia mematikan LED. Tanpa meminta inputan returnnya, tidak ada nilai yang dikembalikan ke yang manggil ya. Dia hanya melakukan proses saja, yaitu menyalakan atau mematikan. Nah, seperti ini aja kalau bedanya prosedur ya. Kalau function, saya menggunakan function yang mengembalikan nilai A sebagai nilai pergeseran dari byte ya. Saya menggeser byte di sini, kemudian saya kembalikan ke yang manggil. Misalnya saya ingin geser PB7. PB7-nya angkanya kan 7 kan, jadi ini 7. Saya geser 7 kali karena portnya sini. Nah, ini ke sini.
Jadi nilai A ini artinya 1 geser 7. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Nah, function itu sederhananya seperti itu. Dia mengembalikan nilai kembali kepada yang memanggilnya. Sehingga port B ini saya tulis saja geser PB7. Saya malas misalnya menulis ini, saya benci menulis 1 geser ke kiri, saya benci. Nah, saya gunakan saja tulisan geser atau apapun ya, misalnya biar lebih gampang aja GE gitu aja, GE atau GS ya, GS itu geser, GS atau GB geser byte, terserah. Penamaannya pun terserah. Nah, di sini ada perbedaan ya, prosedur dan function. Kalau prosedur biasanya void, kalau function biasanya berupa nilai yang direturnkan ini. Jadi tipenya yang direturn nanti apa? Kalau saya prosedur, karena tidak perlu mengembalikan, saya tuliskan void artinya kosong. Kemudian kalau functions, saya akan mengembalikan sesuatu nilai. Nah, nilainya yang dikembalikan apa? Karena ini berupa nilai geser byte, maka dia integer 8 bit ya. Unsigned integer 8 bit. Itulah perbedaan antara prosedur dan function. Nanti akan ketemu di program di pemrograman selanjutnya, di praktek-praktek mendatang ya. Anda sekarang hanya butuh memahami dasarnya saja. Oke, demikian penjelasan tentang sekilas ya, sekilas kulitnya saja sebenarnya itu. Kulitnya saja dari pemrograman. Anda bisa gali terus dengan melakukan praktek-praktek yang saya berikan, sehingga Anda terbiasa melakukan pemrograman dengan sendirinya ya. Kalau misalnya cuma membaca aja mungkin kalian akan terkejut, apaan nih gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan input output seperti yang saya berikan gambarnya sekarang, maka Anda akan lebih paham ya. Karena kalau hanya menemui IC microcontroller ataupun simulator yang Anda gunakan misalnya Proteus, ada beberapa orang yang memang tidak merasa melakukan hal yang sebenarnya ya kalau misalnya dalam Proteus. Tapi nggak apa-apa kalau kalian menggunakan Proteus, tidak masalah, karena memang kondisi sekarang memang lagi serba susah. Saya tetap mendukung kalau kalian menggunakan Proteus. Tapi jika Anda memiliki sedikit dana lebih, boleh meluangkan dananya untuk membeli secara bersama-sama ya beberapa alat-alat pendukung. Salah satunya yang nanti kalian akan temukan di beberapa praktek-praktek microcontroller yang umum digunakan adalah LCD ya, LCD 2 atau 4 baris. Biasanya harganya nggak terlalu mahal, dimana LCD ini biasanya memiliki data banyak ya, data paralel. Nah, ini biasanya memerlukan port I/O yang lumayan banyak, yaitu kira-kira kalau nggak salah 4+37 ya. Nah, karena portnya mubazir banyak, kemudian kebanyakan sekarang beralih ke LCD yang menggunakan modul I2C ya. Jadi hanya menggunakan dua buah ini aja, pin SDA dan SCL. Nanti ada library yang gampang digunakan, biasanya digunakan untuk Arduino biasanya. Kalau sekarang beli LCD pasti ditanyakan mau yang serial atau I2C atau yang biasa. Nah, I2C hanya 2 port, sedangkan ini 7 port. Ini yang paralel ya. Nah, ini contoh-contohnya. Berikutnya contoh yang lain keypad ya. Kalau keypad
Eh, kadang kalau misalnya kita membutuhkan inputan dari pengguna microcontroller, di mana inputannya bisa banyak ya. Kalau misalnya banyak, ini kalau saya lihat ini 4 kali 4 nih ya, 4 kali 4 ini 16. Kalau misalnya IT Tiny dimasukkan 16 buah port, habis IO-nya. Makanya digunakanlah teknik keypad, di mana teknik keypad adalah teknik matrix ya, matrix baris dan kolom ya. Inilah salah satu contoh penyederhanaan di mana yang dilakukan adalah proses scanning ya, scanning dari baris dan kolom. Jadi menunggu apakah ada penekanan di baris dan kolom yang sedang dilakukan scanning. Nanti saya akan jelaskan eh, di blog saya juga udah ada, tinggal membacanya. Jadi dengan menggunakan keypad maka saya hanya menggunakan kalau 4 kali 4 bukan 16 yang kita gunakan IO portnya. Kita cukup menggunakan 8 buah IO. Jadi menghemat setengahnya ya, menghemat setengah dari keypad IO port dari sebuah microcontroller. Kemudian selain input juga ada input-input yang standar, ada juga inputan yang sudah digital atau analog pun ada. Jadi yang umum digunakan, yang paling tengah ini yang biasanya umum digunakan, ini adalah sensor sejuta umat. Ini THT11 ini harganya cukup terjangkau. Jadi nanti saya harap Anda bisa menggunakan atau memiliki DHT11 sebagai input sensor yang paling umum ya. Nanti di Arduino ketika kita melangkah ke Arduino atau IoT, maka kita akan mensimulasikan menggunakan sensor suhu dan kelembaban. Kalau misalnya lebih murah ya pakai LM35, ini hanya suhu saja dan masih analog. Kemudian yang paling kanan ini biasanya untuk kalian yang senang-senang main robot atau land tracer ya, atau main robot-robot yang membutuhkan pengukuran jarak ya. Ini bisa gunakan sensor ultrasonik bernama ping ya. Ini adalah 3 buah sensor yang paling sering digunakan. Dan untuk praktek kali ini saya akan memperkenalkan peripheral. Peripheral itu nama lain dari perangkat tambahan ya. Perangkat tambahan yang saya berikan pada Anda adalah 7 segment. 7 segment adalah 7 buah segmen yang umumnya berupa LED yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu digit angka. Jadi misalnya saya ingin menyalakan angka 2, saya nyalakan seperti ini. 2 gini ya. Ini yang kuning ini nyala ya. Nah, nyala. Nah, ini angka 2 nih berarti. Kelihatan nggak ya? Coba kita ganti warnanya jadi merah ya. Nah, misalnya saya pingin angka 7. Nah, 7 kan ini kan. 7 nyala sampai sini. Aduh, sebentar. Nah, pointer highlighter angka 7. Jadi 7 itu nyalanya ini nyala. Nah, ini angka 7. Nah, 7. Kalau kita lihat dari jauh nih maka angkanya 7. Bagaimana cara menghidupkan? Nah, menghidupkannya kita memberikan biasnya dari LED ya. Kalau LED misalnya kan kalau ini ada common ya. Common itu artinya yang disatukan itu apa? Kalau umumnya itu common anoda ya. Paling umum di pasaran itu common anoda. Jadi ada 2 buah port yang nyambung yaitu VCC ini. Nah, jika ingin hidupkan angka 7 maka yang diberikan ground adalah ini
A, kemudian B, kemudian C. Nah, C ini. Jadi yang dinyalakan adalah A, B, C saja. Jadi makanya nyala 7. Yang kelihatan adalah angka 7. Begitu juga kalau angkanya 3 dan segala macam, tinggal memberikan sebuah logika ke segmen yang tepat yang diperlukan nyala. Yang lainnya dimatikan saja. Begitu kalau segmen ya, ada commonnya dan ada segmennya. Yang lebih jelimet lagi adalah di kanan ini adalah LED matrix. LED matrix ini sama seperti keypad pada umumnya, dia melakukan scanning, scanning ke sheet satu persatu. Nah, ini bitnya. Jadi pertama yang nyala adalah ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian berakhir ini. Ulang lagi dari depan. Nah, kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 scanning. Kemudian ketika scanning nomor 1 yang diberikan adalah bit dari sequence ke pertama, geser lagi bit dari sequence yang kedua. Jadi ada 5 buah sequence. Diterima dulu rangkaian seperti itu. Memang ini adalah LED yang disusun-susun sehingga bisa menampilkan angka untuk 7 segment. Sedangkan untuk LED matrix yang ditampilkan bukan hanya angka, bisa huruf, bisa angka lebih tentunya bisa, kemudian bisa juga animasi sederhana. Seperti yang di depan tadi ya. Kalau kita ini kita lihat, nah ini namanya LED matrix ya, ada love-nya ya. Jadi seperti itu penjelasan awalnya. Enaknya memang di praktek, kalau gambar aja memang mungkin bayangannya susah ya. Nah, contohnya kita akan langsung ke praktek. Anda bisa buka blog saya, untuk menemukan penjelasannya yang lebih mendetail, cara menghidupkannya dan bagaimana rangkaiannya, penjelasannya ada di sini. Dan sekarang saya akan berusaha menjelaskan secara singkat ya, secara flowchart. Kalau di sini kita lihat port yang digunakan adalah port standar ya, port B dan port 0 masih, port B0 dan port B1 masih LED dan switch ya. Sedangkan port D, nah port D ini di kaki di sebelah kirinya ATtiny ya, yang saya gunakan ATtiny. Jadi pinnya ini ya, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11. Jadi port D0 sampai port D6. Kebetulan jumlahnya 7 ya, 0 sampai 6. Nah, ini kita bisa susun sedemikian rupa sehingga membentuk angka yang kita inginkan. Jadi kita sudah memiliki pola ya. Pola kalau misalnya angka 1, kalau 1 kan nyalanya di segmen 1 dan 2 saja, maka kita sudah punya representasi angka 1 itu di array mana. Nah, kita akan menyusun digit dulu di sini. Menyusun digit menggunakan array. Kemudian saya akan membuat penekanan tombol untuk menambah ya. Apakah ada penekanan tombolnya? Atau ada penekanan tombol? Jika tombolnya ditekan, maka angka akan berubah ya. Angka berubah, kemudian dicek apakah angkanya lebih dari 9. Kalau belum, langsung saja naik ke atas. Kalau ya angkanya lebih dari 9, 10. 9 ya, lebih dari 9 kan 10 kan ya misalnya. Jika angkanya sudah 10, kembalikan dia ke awal dan tampilkan lagi. Begitu seterusnya. Skripnya bagaimana? Sederhana saja sebenarnya. Saya menggunakan array ya, array. Jadi variabel berupa array, di mana array ini merepresentasikan digitnya ya. Jadi misalnya, karena ini kalau kita kembali ya, ini kan common
anoda ya. Jadi di sini 5 volt terus. Jadi ketika untuk nyala maka setiap segmen ini harus mendapatkan logic 0 ya. Jadi PD 0 sampai PD 6 ini untuk menyalakan harus mendapatkan logic 0. Sehingga untuk angka 0 paling atas ini ya, angka 0 ya. Ketika ini angka 0, aduh merah ya, sebelum saya rubah dulu. Ketika ini angkanya 0, maka yang nyala adalah semua baris kecuali digit 6, digit ke-6 itu, maka saya akan hilangkan. Jadi ini saya hilangkan ya di sini. Yang nyalakan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya tidak. Jadi kalau kita mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak nyala. Berarti yang terakhir saya PD 6 nya saya kasih logika 1. Begitu seterusnya. Anda bisa cek sendiri, misalnya saya randomkan 8 ya, 8 ya nyala semua ya, berarti 0 semua. 9, kalau 9 berarti yang hilang adalah 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, port D4 ini hilang kalau untuk angka 9. Skripnya ya sederhana saja. Saya melakukan penambahan A ya, A sebagai angka ya. Jadi sebentar, saya salah ini. A ini bisa jadi angka ini ya. Ini bisa saya hapus ini. Screen in color. Nah, ini bisa saya hapus ini. Nah, jadi A ini sama dengan 0 atau di sini angka ya, tadi angka. Nah, ini salah ini saya. Nah, jika angka variabel A itu namanya awalnya 0 ya. Jadi muter terus. Jika ada penekanan tombol maka A-nya saya tambahkan. Jadi A-nya saya tambahkan 1 jika ada penekanan tombol. Kemudian saya increment, sebenarnya saya delay ya. Jadi sebenarnya kan A ini pertama 0. Jadi ketika baru nyala maka yang tampilkan adalah 0. Inilah penampilannya ya. Nah, ini tampil ke ini pertamanya 0. Nah, ya, 0 kan yang nyala ini kan. Array yang saya berikan ke port D ini angkanya adalah 0. Kemudian ketika ada penekanan tombol A-nya jadi 1. Jadi 1, maka port D-nya yang dipanggil adalah array 1. Nah, array 1 ketika 1. Nah, seperti itu terus menerus. Sehingga jika A-nya sama dengan 10, maka kembali ke 0. Jika tidak, dia akan kacau ya, angkanya akan tidak tampil. Nah, untuk itu maka harus diberikan trap. Jika A sama dengan 10, maka A-nya balik ke 0. Penampilannya seperti ini. Penampilannya kebetulan enak ya. Di port D ini sudah ini ya, urut ya. Port D-nya sudah saya urut kayak gini, enak ya. Port D 0 sampai 6. Nah, tinggal geser-geser aja sesuai dengan gambar yang di sini. Sesuai dengan, bukan gambar ya, sesuai dengan pola array yang mewakili dari gambar segmen yang ditunjukkan ya. Oke, seperti itu. Nanti bisa kalian lihat lebih jelasnya di sini penjelasannya. Praktek selanjutnya Anda akan dijelaskan ke timer. Yang tadi kan hanya berupa tambahan ya, penambahan ketika tombol ditekan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang timer. Ini nanti akan saya jelaskan. Anda cukup mengcopy paste aja. Nah, ini biasanya kita akan pakai delay ya. Nah, biasanya saya untuk menambahkan kayak gini 0, 2, 3. Nah, biasanya saya pakai delay untuk ini. Nah, ini bisa juga berbahaya ketika misalnya delay ini
ternyata mengganggu. Delay itu artinya menyetop semua proses ya, nanti menyetop semua proses, sehingga kita bisa memanfaatkan timer ya, timer dari sebuah microcontroller sekelas ATtiny. Jadi timer itu bisa kita gunakan sebagai fungsi delay juga. Nanti ketika kalian melakukan praktek di rumah atau di simulator, Anda bisa menggunakan contoh script yang saya gunakan ini. Jadi ini bisa menyebabkan penambahan nilai yang 1 detik pas itu ya, 1 detik pas tanpa mempengaruhi input tombol. Maksudnya seperti ini. Ini saya menggunakan timer ya, timer 1 detik ya, delay ya, delay 1 detik. Nah ini setiap kali delay 1 detik maka dia nambah terus. Nah sekalian saya tempatkan script untuk menekan tombol di sini. Ini ya untuk menambahkan angka dalam waktu 1 detik. Setelah itu saya ingin juga menekan tombol. Nah karena sistemnya looping, maka yang dilakukan adalah ini dulu, penambahan dulu, nunggu 1 detik. Nah nunggu 1 detik ini maka dia akan diem di sini, diem, stuck ya, tidak bisa bergerak kemana-mana, sehingga ini kadang terlewatkan. Hasilnya bagaimana? Nah itu kan angkanya berubah kan, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi saya ingin menekan tombol. Nah tombolnya saya tekan-tekan juga nggak ngefek. Beda dengan saya menggunakan timer ya, delaynya pakai timer. Nah, delay 1 detiknya itu saya gunakan timer, tinggal copy paste. Ini ya timernya, timer yang sudah tersedia fasilitasnya di microcontroller sekelas ATtiny yang kecil itu pun punya timer 16 bit namanya. Jadi Anda tidak perlu tahu fungsinya secara mendalam, hanya copy paste saja. Nanti saya akan jelaskan kalau ada yang bertanya. Sehingga yang terjadi 1 detik, benar-benar 1 detik dia berpindah segmennya, jadi ya 7, 8, 9, sedangkan tombol tetap berlangsung. Penekanan tombol tetap respon sesuai dengan harapan karena saya tidak menggunakan delay. Nah tombol ini tetap di loop utama, sedangkan fungsi untuk timer untuk 1 detik terjadi di sini ya. Seperti itu penjelasan sederhananya. Anda tidak perlu paham dulu terlalu mendalam. Terima saja dulu. Ini adalah sebuah fungsi yang dimiliki hampir semua microcontroller 8 bit sekelas AVR ya. Kemudian saya mempunyai sebuah penjelasan tentang LED matrix, cara menghidupkan LED matrix, menulis karakter pada LED matrix kayak gimana sih ya. Untuk menulis di LED matrix, saya punya contoh ini LED matrix 7x5 ya. Jadi 7 row, 7 baris dan 5 kolom. Nah, saya udah bikinkan Excelnya. Anda bisa download nanti ya. Saya sudah bikinkan Excelnya, Anda bisa cari praktek LED matrix, kemudian cari bit to LED, text to bit ya, text to bitnya bisa klik di sini, kemudian akan muncul ke Google Sheet. Nah Anda bisa unduh di sini, download ya, dan gunakan di komputer kalian. Jadi misalnya kita ingin membuat angka 2 misalnya, angka 2 saya rubah dulu ini jadi 0, ini 1, 1, ini 0, 0, ini 1, 0,
Nah, ini misalnya angka 2, mungkin kurang jelas angka 2-nya, tapi ya kira-kira seperti ini ya angka 2-nya. Angka 2 misalnya ini sengsel. Nah, saya sudah bikinkan biar kalian tidak bingung, tinggal copy paste aja. Jadi ini adalah kode untuk angka 2, array-nya untuk angka 2 di matriks 7 kali 5 ya, seperti ini ya. Jadi karena ini mungkin terlalu jauh codingnya, maka Anda cukup copy paste aja dulu untuk menggairahkan kalian belajar microcontroller agar tidak membingungkan. Jadi saya sudah punya tools untuk merubah array untuk menampilkan karakter pada 7 segment LED matrix ya. Jadi untuk menghidupkan LED matrix kan kita lakukan seperti tadi, scanning ya, scanning kolom ya. Jadi kolom ini dipindah-pindah ya. Jadi nyala itu kolom 1 dulu paling bawah, kemudian di row-nya ditampilkan array yang ke 0. Ketika kolom 2 nyala, array yang ke 1, dan seterusnya, berulang seperti itu. Kolomnya scanning, row-nya berpindah, array-nya berpindah. Jadi seperti itu. Jika kolomnya lebih dari 4, langsung balik lagi ke 0. Balik lagi ke 0, balik lagi ke 0 kalau 4. Kalau tidak ya kolomnya ditambah, tampil yang baris berikutnya. Muter seperti itu dengan script. Contohnya seperti ini. Di blog ada, misalnya saya ingin menampilkan huruf A ya, huruf A. Huruf A-nya saya balik ya kayak gini biar lebih jelas ya. Jadi ini row, ini kolomnya. Kalau kolom itu berarti ke sini. Nah, sini. Nah, kolomnya sini. Ini colom, ini row. Nah, kalau kalian ingin menampilkan huruf lain, tinggal menuju ke sini saja. Ini tinggal copy di sini, tinggal pindahkan ke sini. Saya menggunakan bahasa yang sedikit simple ya, cuma berapa huruf saja. Bukan huruf, berapa kalimat saja untuk melakukan scanning. Saya hanya menggunakan segini dan penampilan segini. Jadi digeser terus, loop terus ini. Loop 5 kali ya, loop 5 kali dan saya geser. Tampillah karakter. Bagaimana jika saya ingin menampilkan karakternya bergantian? Misalnya huruf seperti animasi ya. Ya, nanti itu lebih jauh bisa melihat di blog saya. Di sini ada penjelasan yang namanya Love Heart 2020 atau 2001 ya, ini ya. Yang 2012 saya pernah bikin juga. Nah, ini penjelasannya ya, kalian bisa lihat. Nanti tampilannya kalau nggak salah ada YouTube-nya di sini, sebentar. Biar kalian ternyata nggak ada ya. Kalau nggak ya kita menuju ke yang sudah saya bikin pakai Arduino ya. Ini ya, nah ini contohnya seperti ini ya. Mudah-mudahan ada YouTube-nya. Nah, kayak gini ya. Kayak di kelas lalu udah saya belikan ya. Nah, ini animasi Love Heart aja ini ya. Nah, nanti bisa animasi lain-lain juga bisa Anda kreasikan. Bisa kalian buka di blog saya ini yang praktek terakhir. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya memberikan caranya, yaitu hanya merubah ini saja ya. Script lainnya nanti pelan-pelan kita akan pelajari gimana sih cara menggeser-gesernya. Karena cukup lihatlah kalau saya penjelas klik lagi di sini ya, geser-gesernya banyak sekali. Loopnya, for-nya pun banyak. Ini isi dari karakternya di sini atau animasinya di sini. Nah, sedangkan loop untuk geser-gesernya, wah di sini.
geser ke kiri ya, geser karakternya ke kiri dan ke kanan ya. Disinilah tujuan yang penting adalah bisa menulis dulu karakternya, nggak apa-apa. Nanti saya berikan sesuatu yang mungkin kalian bisa apa praktekkan untuk have fun saja sebenarnya. Saya bikinnya sejak dari zaman dulu sudah, sampai pernah bikin LED matrix menggunakan bohlam lampu ya. Jadi ini kan pakai LED. Nah, kalau dulu zaman saya kuliah, saya membuatnya sampai berjejer-jejer dan menggunakan bohlam lampu sehingga bisa terlihat dari kejauhan jauh sekali. Demikian skrip saya. Saya akan mendelay tugas ya, karena misalnya kalian agak lambat misalnya mempelajari ini, saya akan mendelay tugas ini 2 minggu ya, 2 minggu, maksimum 2 minggu. Tugasnya ada 4 pilihan. Bisa Anda baca. Yang pertama itu 7 segmen dengan tombol unblocking ya. Jadi tombolnya enggak, tombol dan 7 segmen itu tidak saling bertabrakan ya. Jadi masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. LED 7 segmennya bisa nambah terus 1 2 3 4 5 selang 1 detik sekali. Tombol juga bisa nyala terus. Kemudian ada yang kedua yaitu jump 7 segmen. Nah, ini jump 7 segmen. Kalau kalian punya dana, bisa membeli 7 segmen 4 buah. Anda akan melaksanakan praktek sini, tinggal copy paste aja, tidak perlu susah-susah. Tinggal copy paste, nanti pemahamannya bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian tugas pilihan yang ketiga LED matrix ya. Selain contoh love tadi itu ya, love yang saya berikan tadi, bikinlah apa misalnya Pac-Man yang sedang mangap mingkem atau terserah apa ya. Kemudian yang keempat, yang paling nilainya paling gede, bisa Anda bikin animasi ya. Contohnya yang seperti tadi itu ya, ada text scrollnya. Kalau saya lihat dulu ya, saya lihat dulu text scroll saya itu, kalau saya ketik ini love heart nah ini saya pernah bikin banyak love heart-nya. Nah, habis di tahun 2011 ya saya bikin ini, 2011. Nah, bisa inilah, bisa ada kata-kata kalimat lah. Nah, bikin modifikasi dari script sini pun bisa. Terserah karakternya kayak gimana. Yang penting prinsipnya ada di sini, tinggal copy paste dulu, kemudian kalian kreasikan sedemikian rupa. Kemudian pilih salah satu dengan maksimum nilai seperti ini ya. Saya akan mendelay ini agak panjang ya, 2 minggu ya, 2 minggu. Karena saya melihat tugas Anda di praktek 103 masih banyak yang belum mengerti. Kemudian saya harapkan lebih aktif untuk bertanya ya, karena menarik ya, asik sebenarnya, asik. Tapi kalau passionnya nggak di situ ya agak susah juga. Kalau memang passionnya kurang di solder menyolder, lebih baik pakai Proteus saja. Tidak saya paksakan untuk Anda menggunakan microcontroller yang sudah paten ya. Bisa menggunakan Proteus, apalagi kalau dana kalian terbatas. Kemudian setelah kelas 104 ini kan kira-kira pertengahan kelas ya, karena rencana saya ada 10 kelas, 8 sampai 10 kelas. Nah, ini sudah pertengahan, maka kalian akan loncat ya. Saya akan loncat karena memang dunia microcontroller ini sedikit sudah terlalu panjang ya.
saya ini menjelaskan dari generasi 2000, tahun 2000 sampai 2010 ini yang sampai kelas 104. Sedangkan setelah kelas 105 saya menjelaskan microcontroller di dunia yang sangat terpengaruh media sosial. Jadi microcontroller itu sangat pesat. Kalau dilihat grafiknya tuh dia sangat tajam peningkatan hardware dan softwarenya, sehingga saya akan meloncat ke dunia IoT nantinya, sehingga lebih up to date ya. Saya kan tidak akan banyak di Arduino, saya akan lebih ke node MCU atau ESP8266 nantinya. Jadi kelas 105 selanjutnya, kalau kalian memang punya Arduino, bisa dipakai, pinjam pun bisa, jangan beli ya, karena memang Arduino itu yang Arduino Uno dan sejenis, Arduino Nano atau Arduino Micro boleh digunakan, tapi kalau saya sarankan itu hanya nggak jauh beda dengan IT Tiny yang saya gunakan. Lebih baik kalian menggunakan modul IoT yang berbasis ESP8266 walaupun harganya tidak terlalu mahal ya. Kemudian butuh juga sensor, dan jangan lupa kolaborasi, tidak perlu satu anak satu hardware ya. Kalau sudah ada WiFi-nya, maka Proteus akan sedikit kesusahan. Kalau hanya membaca sensor THT11 masih bisa. Tapi kalau sudah ada WiFi, saya belum pernah melihat ada simulasi WiFi di Proteus. Mungkin saya salah, silahkan dibenarkan kalau memang ada. Ini adalah modul sensor IoT yang akan kita gunakan dari praktek dari kelas 105 sampai di akhir nanti, karena ini lebih up to date. Jadi lebih sesuai dengan kalian nantinya di dalam pekerjaan atau di dalam skripsi kalian. Jadi dengan harapan saya kalian sudah terbiasa nanti ketika mengerjakan skripsi, karena topik-topik IoT dan sensor-sensor ini sangat banyak ya dibahas, dan cocok ya dengan dunia kalian di tenaga listrik atau di teknik listrik maksud saya. Demikian kelas saya hari ini di kelas 104 pengenalan GCC. Saya harap kalian tetap semangat belajar, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.